Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelas 12-2 ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putari Rista Apriani, nomor NIS 19067. Perkenalkan, nama saya Ketut Ayu Indah Sri Deviani, NIS 19042. Perkenalkan, nama saya Putu Yunda Erika, NIS 19069. Perkenalkan, nama saya Niko Mangdi Haptiani, NIS 19047. Perkenalkan, nama saya Nila Nova Suantari, NIS 19064. Perkenalkan, saya Tangkas, jadi pemilik usaha Apotek Tangkas Medika. Hari ini akan berbagi terkait dengan motif membuka usaha. Motif buka usaha itu simpel. Yang pertama adalah membuat usaha yang dibutuhkan masyarakat. Ya, misalkan apotek seperti apa yang dibutuhkan masyarakat, dengan pelayanan yang bagus dan lain sebagainya. Kalau sudah bagus pasti akan dicari oleh masyarakat dan akan berhasil seperti itu. Satu kata mungkin sabar ya. Jadi sabar dalam memimpin tim, ya, sabar dalam menjual ya produk, sabar dalam berusaha. Gagal itu pasti akan ada seperti itu, sehingga gagal itu mungkin tiket menjadi kita sukses gitu. Ya, mungkin sama dengan yang teman-teman siswa SMK dapatkan ya, bagaimana cara mengelola obat ya, sama seperti itu. Tapi yang jelas ada perencanaan seperti obat apa yang disediakan di awal ya, apa kebutuhan masyarakat di situ. Nah, itu perlu komunikasi dengan masyarakat, mereka butuhnya seperti apa ya. Jadi kita memilihkan obat mungkin dari segi teori, ada epidemiologi, ada kebutuhan dan sebagainya. Di samping itu kita perlu membangun hubungan komunikasi dengan konsumen di situ, mereka membutuhkan seperti apa. Jadi simpel, apa yang mereka butuhkan itu yang kita sediakan. Kesulitan dalam mengelola apotek mungkin kesulitan dalam menjelaskan bahwa teman-teman yang di apotek itu bagaimana pelayanan dengan baik ya, karena kita mengatur SDM gitu ya, mengatur manusia. Jadi memunculkan rasa profesi mereka, rasa ketertarikan mereka terhadap pelayanan, bagaimana tanggung jawab mereka terhadap keselamatan pasien, bagaimana mereka bertanya apa keluhan pasien, itu perlu penjelasan atau perlu pembiasaan, pengertian yang muncul dari dalam diri mereka. Jadi perlu kita menginspirasi mereka terkait itu. Mungkin yang saya harapkan dari apotek itu ya, mungkin awalnya saya berharap kita buka apotek, saya bisa berpraktek gitu ya. Tapi ketika bertemu dengan teman-teman yang istilahnya percaya dengan kami ya, sehingga melamar pekerjaan, sehingga bergabung dalam tim kami, yang saya harapkan pasti apotek itu terus ada ya, terus bertahan, karena memang wirausaha itu adalah infinity game ya, permainan yang tidak pernah usai. Jadi kita terus berinovasi sehingga terus ada, sehingga teman-teman juga terus bisa bekerja seperti itu. Jadi jangan di awal aja semangat, di tengah jalan kendor. Nah, kendornya kami di pemilik usaha itu adalah mengganggu pasti dengan dapurnya atau sumber pendapatannya teman-teman yang ada di apotek yang bekerja di situ. Ya, jadi kadaluarsa itu mungkin dari sisi pemilik usaha itu hanya membuatkan sistem. Ya, sistemnya yang di awal kita dasari dengan timbal balik antara keuntungan dan kerugian. Jadi ketika apotek penjualannya naik, kita ada pembagian omset. Mohon maaf ya, bukan pembagian omset tapi pembagian bonus. Kemudian saat apotek merugi, nah kerugian salah satunya itu adalah obat kadaluarsa, ya kita akan bagi juga ya. Jadi sisi pemilik usaha berapa, sisi apoteker berapa, sisi dari koordinator atau manajer apotek berapa, sisi dari tim pelayanan berapa. Jadi semua istilahnya mengganti rugi ya. Itu kita berani, karena ketika untung kita juga bagi seperti itu. Jadi jangan sampai ketika
rugi kita bagi, ketika untung kita nggak bagi ya. Kita fair di situ, kita adil di situ ya, sebisa mungkin kita adil di situ. Terima kasih. Oke, jadi keterlambatan produk ya, kita berjuang sebisa mungkin nggak ada produk yang kosong, apalagi obat-obat yang fast moving ya. Obat-obat yang fast moving itu kita buatkan stok ya, sehingga stok itu mulai menipis. Kita cari ya, semua tim mencari ya, jadi entah itu on call, entah itu tim pelayanan, bahkan kami yang di pemilik, kami juga mencari ya. Ketika PBF tidak ada, kita cari ke toko obat ya. Jadi bagaimana caranya obat itu supaya ada. Ketika kami sudah oke, memang obatnya kosong, nah, kita sampaikan kepada pasien bahwa obat ini kosong, kami sudah berusaha mencari, jadi mohon maaf obatnya kosong. Nanti kalau sudah ada, kami akan hubungi lagi, kita minta nomor teleponnya, seperti itu. Jadi yang pasti ya, kita akan berusaha sebisa mungkin untuk mendapatkan atau menyediakan obat tersebut, apalagi fast moving ya, seperti Sanmol, seperti Panadol ya, seperti itu kan banyak yang mencari seperti itu. Apalagi zaman sekarang yang istilahnya obat panas itu sangat penting. Kalau di pandemi sekarang ya, pertama harga. Kita di awal pandemi itu sangat terganggu dengan harga ya. Misalkan hand sanitizer yang harganya awalnya 20.000 menjadi 100.000 ya. Masker yang awalnya 5.000, harganya KN mungkin ya 5.000 kalau tidak salah ya, yang sekarang 5.000, waktu itu harga 50.000 ya. Jadi kami menjualnya pun juga pilih-pilih seperti itu. Kita tidak enak kalau menjual itu terlalu mahal, apalagi pasien sudah melihat di Shopee atau di harga sebelumnya gitu ya, harganya itu murah gitu, tapi kita jual tuh sampai 100.000 per pieces gitu, kita malu ya. Jadi kita lebih baik bilang tidak ada, dan kita edukasi bahwa masker KN itu ibu bisa pakai yang medis, sudah cukup untuk ibu misalnya, seperti itu. Tapi kalau dia tenaga medis yang membutuhkan memang KN ya, kita coba suruh cari ke tempat yang lain atau online aja bu, di sana lebih murah dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi kita agak malu menjual harga yang mahal ya. Kita terus tetap pada marginnya dulu saat di awal-awal pandemi. Nah sekarang bagaimana? Jadi karena ada COVID ini ya, ada gelombang 1, gelombang 2 ya. Setelah setiap gelombang itu pasti ada kenaikan omset ya. Setelah itu akan ada turun ya. Kita malah was-was sebenarnya, karena di awal gelombang naik, pembelian naik, saat gelombang turun tagihan banyak tapi yang belanja sedikit. Nah kita perlu antisipasi itu supaya tidak kesusahan untuk membayar obat kepada distributor. Jadi kita nggak senang, tapi kita was-was gitu. Kita bulan depan bisa bayar nggak ya? Apalagi kita saat gelombang pandemi naik, kita membabi buta mencari obat itu, beli di sini, apalagi ada distributor yang memaketkan obat ya, beli vitamin harus dipaketkan dengan ini ya. Kita setelah itu pasti akan stok kita banyak, dan beberapa stok juga biasanya nggak kita butuhkan yang tersisa, seperti itu. Jadi situ perlu hati-hati ya. Tips membuka apotek yang pertama, pelajari dulu perizinannya ya, mulai dari IMB, mulai dari OSS ya, semua dipelajari supaya nanti tidak terkendala di sana, karena di sana yang paling berat untuk prosesnya. Apalagi sekarang harus PT ya, ada perseroan sekarang atau koperasi atau yayasan yang boleh membuka apotek. Itu perlu dipelajari secara lengkap ya. Tipsnya ya, kita bertanya pada orang yang pernah menjalankan gitu. Jadi jangan malu untuk berdiskusi kepada pengusaha yang sudah berjalan ya. Kemudian tipsnya membangun apotek ya, kalau saya berpikir apotek itu kembali ke definisinya sebagai pelayanan kefarmasian ya. Jadi saya membuka apotek itu ya fokus pada pelayanan ya, fokus pada penyediaan informasi obat, fokus sama swamedikasi untuk obat-obat yang bukan obat keras atau obat yang self medication ya. Kita jelaskan bahwa bahkan obat-obat yang sudah diberikan dokter, kita jelaskan cara pakainya, siapa tahu ibunya juga kurang jelas, seperti itu. Jadi
Mungkin kalau saya tips membuka usaha ya kembali ke definisinya. Kalau apotek ya, apa itu apotek? Tempat pelayanan kefarmasian ya, kita jelaskan terkait kefarmasian di situ. Sekian wawancara dari kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om.